Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Rizky Al-Ghifari dengan NIM V2324028 akan menjelaskan tentang autentikasi biometrik dan autorisasi role based access control. Apa itu autentikasi biometrik? Autentikasi biometrik adalah proses verifikasi identitas seseorang melalui karakteristik fisik ataupun perilaku unik yang dimilikinya. Karakteristik ini dapat dipalsukan atau diubah sehingga autentikasi biometrik dianggap lebih aman dibandingkan metode autentikasi lainnya. Jenis-jenis autentikasi biometrik. Yang pertama adalah fisik. Sidik jari fingerprint menggunakan pola sidik jari unik. Yang kedua, scan menggunakan pola iris mata unik. Yang terakhir adalah perilaku. Yang A, suara menggunakan pola suara unik. Yang B, pola berjalan menggunakan cara berjalan unik. Untuk keunggulan biometrik sendiri adalah yang pertama, keamanan yang tinggi. Yang kedua, mudah digunakan. Yang ketiga, efisiensi waktu. Yang keempat, akurasi yang tinggi. Dan yang terakhir, dapat digunakan dalam berbagai perangkat. Kelemahan biometrik. Kelemahan biometrik sendiri ada beberapa, yaitu kelemahan keamanan, dan yang kedua kelemahan privasi, yang ketiga kelemahan fisik, dan yang terakhir resiko kehilangan data. Contoh penerapan autentikasi biometrik. Penerapan autentikasi biometrik sendiri ada beberapa tempat yang sering digunakan, yaitu bank, bandara, dan beberapa perangkat seluler. Yang kedua adalah autorisasi role based access control. Autorisasi role based access control adalah sistem pengamanan yang mengatur akses ke sumber daya berdasarkan peran pengguna. Sistem ini membatasi akses pengguna ke data, aplikasi, atau sistem berdasarkan peran yang ditugaskan kepada mereka. Untuk jenis-jenis RBAC sendiri, yaitu ada model lanjutan. Model lanjutan itu contohnya adalah RBAC dinamis, RBAC kontekstual, RBAC hybrid. Yang kedua adalah model spesifik. Contoh dari model spesifik adalah MAC, DAC, dan RBAC peran ganda. Yang ketiga ada model terkini. Contoh dari model terkini adalah RBAC berbasis atribut, RBAC berbasis kebijakan, dan RBAC berbasis identitas. Dan yang terakhir adalah model dasar. Contoh-contoh RBAC dari model dasar adalah RBAC non hierarkis dan RBAC hierarkis. Keunggulan dari RBAC sendiri adalah keamanan yang tinggi, efisiensi waktu, bisa digunakan lebih dari satu perangkat, dan yang terakhir patuh pada pemiliknya.
Kelemahan RBAC sendiri adalah: satu, kelemahan desain; dua, kelemahan keamanan; dan tiga, kelemahan operasional; empat, kelemahan teknis; dan yang terakhir adalah kelemahan regulasi. Contoh-contoh penerapan RBAC. Contoh-contoh penerapan RBAC sendiri ada beberapa bidang, yaitu yang pertama bidang perbankan, yang kedua bidang kesehatan, dan yang ketiga bidang pendidikan, dan yang keempat bidang pemerintahan, yang terakhir adalah bidang perusahaan. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.